Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bang, tanah itu runtuh dan tubuh Seng Chuer juga jatuh, bersamaan dengan sosok yang mencoba menangkap Seng Chuer sekuat tenaganya. Melihat itu, wajah pria dari alam angin menjadi bingung. Hal yang tidak terduga tadi, itu benar-benar membuat mereka terlambat untuk merespon. Bagaimana ini?" tanya salah satu dari mereka. Pria yang tadi memimpin pemerkosaan juga penuh dengan kebingungan dengan keadaan yang terjadi, dan sebelumnya hal ini benar-benar di luar dari perkiraannya. Dia tidak menyangka kalau tebing di tempat Seng Chuer berdiri itu akan runtuh secara tiba-tiba, dan membuat Seng Chuer jatuh ke dasar jurang itu tanpa diketahui keadaannya. Tidak ada pilihan lain, katakan saja kalau wanita itu melompat ke jurang ini daripada menyerah kepada kita, ucap pria yang memimpin tersebut. Mendengar hal itu, yang lain juga setuju. Karena hanya itulah alasan yang mudah, agar mereka bisa membuat diri mereka tidak dimarahi oleh Tuan Muda. Lalu bagaimana dengan orang-orang dari alam kehidupan yang lain? Tanya yang lainnya di sana. Itu tidak ada urusannya dengan kita, dan di sana juga akan ada yang mengurus masalah itu untuk kita, ucap pria tersebut dengan senyum di wajahnya. Setelah itu, mereka tanpa pikir panjang lagi langsung pergi dari tempat itu. Semua yang terjadi di sana, tentu saja akan mereka sembunyikan dari dunia luar. Kalau sampai alam kehidupan tahu mereka lah penyebab kematian Seng Chuer, mungkin itu akan memicu amarah Dewi Kehidupan, atau ayah dari Seng Chuer, yaitu tetua agung dari alam kehidupan itu sendiri. Jadi saat mereka merasa sudah benar-benar menghilangkan jejak mereka, barulah mereka langsung meninggalkan tempat itu tanpa ada rasa bersalah atau takut sedikit pun di hati mereka. "Wanita cantik yang mubazir," ucap pria yang memimpin itu, sambil melihat ke arah tebing yang hancur tersebut. Wanita cantik yang benar-benar membuat banyak pria tergoda telah mati di sini, dan dia menyesal karena belum merasakan skidipap dengan wanita seperti itu. Sebenarnya pria tersebut juga tidak kalah kuat dengan Tuan Muda dari alam angin, tapi bedanya adalah, dia bukanlah anak dari keluarga kerajaan, melainkan anak dari keluarga bangsawan yang lain. Jadi karena itulah dia mengikuti Tuan Muda alam angin, tapi juga tidak terlalu mematuhi perintah Tuan Muda tersebut. Karena menurutnya, Tuan Muda itu tidak layak untuk mendapatkan kesetiaan darinya. "Seng Chuer," teriak Lin Tian yang berusaha meraih Seng Chuer yang jatuh dari tebing. Tidak, jangan mendekat. Jangan mendekat," teriak Seng Chuer yang masih terus mengayunkan pedangnya tanpa arah, meskipun dia saat ini tidak dapat melihat. Lin Tian menggertakkan giginya, karena tekanan di bawah tebing ini benar-benar membuat dia menjadi sangat kuat dari di atas. Kenapa bisa jadi begini? Fikir Lin Tian yang merasakan tekanan tersebut. Pergi, jangan sentuh aku," teriak Seng Chuer dengan ketakutan. Lin Tian yang melihat hal itu tidak mengerti, apa yang sebenarnya sudah dialami Seng Chuer sampai membuat dia jadi begitu. Tapi anehnya, dia melihat kalau wajah Seng Chuer juga mulai menjadi sangat merah. "Sial," teriak Lin Tian. Wush! Lin Tian mempercepat dirinya untuk jatuh, agar dia bisa menangkap Seng Chuer. Tekanan itu semakin kuat saat Lin Tian menambah kekuatannya, dan itu membuat tubuhnya terluka secara perlahan. "Pergi, jangan sentuh aku," teriak Seng Chuer dengan cemas dan ketakutan. Crot! Lin Tian sampai di depan Seng Chuer, tapi pedang Seng Chuer telah menusuk perut Lin Tian, dan membuat darah yang keluar lalu mengenai wajah Seng Chuer. Lin Tian tidak marah, tapi dia tersenyum dengan lembut. Lalu, dia memeluk wanita yang penuh ketakutan itu dengan erat. "Tenanglah, sudah ada aku, tidak ada yang akan bisa menyakitimu selama ada aku di sisimu," ucap Lin Tian.
Sanctuary yang mendengar itu mulai bergetar, dan dia melepaskan pedang yang dia pegang sebelumnya. Akan tetapi, pedang itu masih menempel di perut Lin Tian. Lalu dengan tubuh gemetaran, dia pun menangis dalam pelukan Lin Tian. Lin Tian benar-benar tidak mengerti, kenapa wanita ini bisa menjadi seperti ini. Apa yang telah dia alami? Wah, Lin Tian kaget dan segera mengubah posisinya menjadi di bawah, itu agar dia dapat melindungi Sanctuary. Bang! Lin Tian jatuh bersama Sanctuary ke dalam air, dan Lin Tianlah yang menahan Sanctuary agar dia tidak terluka saat jatuh. Di alam kehidupan, istana kehidupan, tepatnya di kediaman tetua agung atau ayah dari Sanctuary. Terlihat seorang pria sedang duduk di ruangan rahasia tempat dia biasa berlatih. Tiba-tiba saja dia membuka matanya, dan saat itu di matanya ada rasa khawatir akan sesuatu yang membuat tubuh pria itu gemetar. Anakku, semoga saja kamu baik-baik saja, ucap tetua agung dengan wajah khawatir. Dahulu dia pernah meninggalkan Sanctuary, dan itu membuat anak gadisnya ini menderita karena dihina dan juga dilecehkan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan saat dia sadar telah melupakan Sanctuary, pada saat itulah membuat dia merasa bersalah. Apalagi saat kejadian di mana anaknya diculik, dan hampir menjadi korban skidipap oleh seseorang pada saat itu. Untung saja Sanctuary dapat melarikan diri, dengan menggunakan mata takdirnya yang tiba-tiba saja aktif, dan itu membuat dia bisa melihat area di sekitarnya. Tapi saat Sanctuary ditemukan olehnya dan pasukannya yang lain, anaknya sudah menggigil ketakutan, dan bahkan tidak berani disentuh oleh pria lain. Dia juga berusaha keras agar membuat anaknya itu mau disentuh olehnya pada saat itu, dan pada akhirnya dia berhasil membuat Sanctuary tidak takut padanya. Tapi tetap saja, dia masih takut atau tidak mau disentuh oleh pria lain selain dirinya sendiri sampai sekarang. Dan di saat dia berada dalam kegelapan, anaknya itu mulai ketakutan oleh kenangan buruk di saat dia diculik dulu. Ibu Sanctuary telah mati saat melakukan misi, dan dia kembali dengan tubuh yang penuh dengan luka berat, serta racun yang sudah menjalar ke seluruh tubuh istrinya itu. Jika bukan karena tekad istrinya untuk bertemu dengan Sanctuary, mungkin dia sudah lama mati di luar sana. Pada akhirnya meskipun dia mati, tapi dia telah melihat Sanctuary untuk terakhir kalinya. Karena dia sangat menyayangi Sanctuary, dan sebelumnya dia juga tidak ingin anaknya itu masuk ke alam rahasia, karena dia takut kalau sesuatu yang buruk akan terjadi kepadanya. Lin Tian, semoga saja kamu bisa melindungi anakku itu. Hanya dialah cahaya terakhir dalam hidupku, ucap tetua agung dengan wajah sedih. Dia hanya berharap anaknya sehat dan hidup bahagia, dan itu saja sudah cukup baginya. Dia benar-benar tidak ingin lagi kehilangan seseorang yang berharga dalam hidupnya. Di sebuah sungai bawah tebing, Lin Tian jatuh ke dalam sungai dengan keadaan memeluk Sanctuary. Dan di dalam danau itu Lin Tian juga terluka, itu akibat pedang Sanctuary. Tapi dia berusaha untuk sadar, ini agar dia bisa keluar dari dalam danau itu. Blubuk-blubuk, Lin Tian berhasil keluar dari dalam danau itu dengan menggendong Sanctuary, dan pedang Sanctuary masih menancap di perutnya. Hufha, pandanganku sudah mulai gelap, ucap Lin Tian yang mencoba fokus, tapi matanya seperti sangat kelelahan. Dia melihat Sanctuary yang sudah tak sadarkan diri setelah jatuh ke sungai itu. Tapi Lin Tian juga bersyukur, karena akibat jatuh ke sungai, racun yang ada pada diri Sanctuary telah menghilang. Tidak, Lin Tian, kamu jangan tidur dulu. Ucap Lin Tian mencoba menggigit lidahnya untuk menguatkan dirinya sendiri. Sekelompok serigala muncul di depan Lin Tian, dan mereka semua menatap Lin Tian seperti makanan mereka. Sedangkan Lin Tian yang sudah kelelahan, dia sudah tidak dapat berbuat apa-apa. Wush!
Kakak, ucap sosok kecil yang muncul di depan Lin Tian. Lin Tian pada akhirnya sudah tidak kuat, dan kemudian pingsan di sana. Naga kecil yang melihat itu terlihat marah, lalu dia mengaum dengan keras ke arah kelompok serigala tersebut, dan ini membuat serigala itu pun kabur ketakutan. Kalian akan jadi santapan malamku, teriak naga kecil. Mengaum. Raungan naga kecil membuat seluruh hutan di bawah tebing itu bergetar. Banyak binatang dan makhluk iblis yang ketakutan, dan bahkan tidak berani mendekat ke sana. Mereka semua berpikir lebih baik tidur di rumah saja, daripada mengganggu naga yang sedang tidur itu. Dan bahkan lebih baik kelaparan, daripada menerobos ke sana jika itu hanya mengantarkan nyawa mereka saja. Di dekat sungai itu naga kecil melihat luka Lin Tian, dan dia agak tidak dapat berbuat apa-apa. Pedang yang berada di perut Lin Tian bukanlah pedang biasa, karena itu adalah pedang angsa. Pedang itu memiliki roh angsa bersayap 4 di dalamnya, dan tentu saja itu bukanlah roh biasa saja, gumam naga kecil sambil dengan tenang berpikir. Lalu dia secara perlahan menggerakkan tangannya, dan keduanya yang sedang tak sadarkan diri itu terangkat. Lalu, naga kecil membawa mereka ke tempat yang agak jauh dari danau. Dia meletakkan Seng Chuer secara terpisah dari Lin Tian, dan setelah itu dia pun fokus untuk mencoba mencabut pedang angsa di perut Lin Tian. Sepertinya butuh waktu. Kakak, jika itu terasa sakit, aku minta maaf, ucap naga kecil. Naga kecil lalu menggunakan energi birunya untuk menyelimuti pedang angsa tersebut, lalu secara perlahan pedang itu pun bergerak mundur. Tapi hal itu butuh beberapa jam untuk bisa mencabutnya. Krek, 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 Lin Tian yang tak sadarkan diri itu terlihat kesakitan, tapi pedang itu berhasil dicabut sepenuhnya dari tubuh Lin Tian. Naga kecil menghela nafas lega, lalu dia segera membalut luka Lin Tian. Setelah itu, dia pun melihat keadaan Seng Chuer. Matanya. Ternyata roh mata takdirnya menghilangi, tapi bagaimana bisa? Pikir naga kecil. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Seng Chuer, karena saat itu Lin Tian datang setelah wanita ini terjatuh ke tebing. Dia adalah naga langit, dan tentu saja dia lebih tahu kalau tentang masalah roh. Apalagi dia sangat mengenal leluhur roh, dan biasanya tidak mungkin untuk roh menghilang begitu saja kecuali ada sesuatu. Apakah wanita ini kehilangan rohnya? Apakah mungkin diambil? Sepertinya itu tidak mungkin. Jangan-jangan roh itu hanyalah pinjaman saja, dan bukan roh dia sesungguhnya. Hanya itu yang dapat difikirkan naga kecil. Rohnya mungkin telah diambil paksa, atau bisa jadi roh tersebut hanyalah roh titipan yang bukan punya dia sama sekali. Jika itu adalah roh titipan, maka berarti orang yang melakukannya benar-benar berani untuk mengorbankan roh miliknya sendiri. Karena kegagalan dari apa yang terjadi dari pemindahan roh sementara, dan itu adalah orang yang rohnya diambil maka akan mati. Naga kecil tentu saja tahu hal itu, tapi hanyalah dua alasan itu yang mungkin bisa terjadi kepada Seng Chuer. Lalu dia berpikir, apakah mungkin alasan Tuan Muda Alam Angin menargetkan Seng Chuer ada hubungannya dengan matanya? Jika itu benar, mungkin Tuan Muda itu akan benar-benar mati, ucap naga kecil sambil melihat ke arah Lin Tian. Hanya karena kecantikan dan juga tubuh wanita, Tuan Muda tersebut melakukan hal itu. Dan untuk membuat hal itu terjadi, dia rela mengambil paksa roh mata Seng Chuer. Dari mana orang itu mendapatkan alat seperti itu? Apakah mungkin dia telah bekerja sama dengan orang-orang misterius itu? Fikir naga kecil. Dia tidak terlalu lama di sana setelah melihat keadaan Seng Chuer, dan dia tidak ada luka sama sekali. Lalu dia memutuskan untuk masuk ke hutan, dan berkeliling mencari beberapa tanaman untuk mengobati Lin Tian. Di dalam hutan, meraung.
Raja Serigala dengan kawanannya kabur saat melihat naga kecil, dan mereka benar-benar tidak menyangka kalau nasib mereka akan sesial ini. "Jangan lari, kembalilah kalian padaku!" teriak naga kecil sambil mengejar mereka dari belakang. Semua serigala itu mencoba yang terbaik untuk lari, karena mereka bisa yakin hidup mereka pasti akan sangat menderita bila jatuh ke tangan naga kecil itu. Bang-bang! Di dalam hutan, semua monster dan binatang iblis melihat serigala yang lari itu juga berkeringat dingin, dan mereka merasa beruntung tidak mengganggu naga kecil itu. Jika mereka sebelumnya bertindak seperti kelompok seroga itu, mungkin nasib mereka pasti akan sangat menyedihkan. Mengaum, bang! Semua serigala itu akhirnya terkapar, itu diakibatkan oleh ledakan serangan dari naga kecil. Setelah berjam-jam naga kecil mengejar mereka, akhirnya semua serigala itu terkapar dengan menyedihkan di dalam hutan tersebut. "Hehehe, bagus. Katakan padaku, apakah kalian berani lari lagi?" ucap naga kecil dengan mata menyeramkan sambil menatap mereka. Semua serigala itu menggelengkan kepala mereka, dan itu pertanda kalau mereka tidak berani untuk kabur lagi. Melihat hal itu, naga kecil mengangguk puas. Tapi dia tetap saja memukuli semua serigala itu, sebelum dia membiarkan mereka ikut. "Kalian cari beberapa tanaman, dan bawakan kepadaku. Tapi ingat, jika kalian berani lari lagi, maka tamatlah riwayat kalian," ucap naga kecil sambil memperlihatkan wajah menyeramkannya di hadapan sekelompok serigala hutan itu. Setelah melihat dan mendengar naga kecil, semua serigala tidak berani macam-macam. Mana mungkin mereka berani kabur lagi? Jika mereka kabur dan ditemukan, maka nasib mereka akan sangat menyedihkan. "Bang, siapa yang membuat keributan di hutanku?" teriak sesosok dengan suara yang keras. Mendengar suara keras itu, semua serigala kaget, dan mereka langsung berdiri di belakang naga kecil. Sedangkan untuk naga kecil, dia masih melihat gorila raksasa muncul di hadapannya. "Woi bocil, apakah kamu yang membuat masalah di tempatku?" ucap gorila itu. Gorila itu menatap naga kecil seperti menatap semut, tapi dia tidak tahu apa yang telah dia katakan, itu membuat dia menjadi daging sate gorila. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.